A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah hadir 8 partisipan. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sahur, Pak? Nanti pada masak. Iya, kita nyambi ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat musyrik da'wat. Wa huwa yaqbalu taubatan ibadiyan syai'an. Allahumma shalli ala sayyidina wa alihi wasahbihi sahibul malaika ma ba'd. Puji syukur nanti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala beserta junjungan Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas berkah rahmat dan hidayahnya. Semoga tetap tercurah kepada kita dan senantiasa di bulan suci Ramadan ini kita pun mendapatkan hidayahnya. Amin amin ya Allah alamin. Selamat datang Ramadan yang kedua. Semoga kita diberikan kelancaran dari dalam ibadah kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita dan kita diberikan kesucian sebagaimana sucinya bulan Ramadan Karim. Yang terhormat guru besar kita, Coach Rakoy, beserta Ibu Dewi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya Mira dari Hong Kong. Selamat pagi Bapak Musiono, Bapak Ibu Kholis, ada Kang Mas Tam, ada Bapak Haji Islam, ada Mbak Evi dari Hong Kong, ada Mbak Atik. Selamat pagi, terima kasih banyak sudah hadir pada pengajian hari ini. Alhamdulillah ya, Allah bukakan hati kita, terutama saya, walaupun jujur saya seharian belum tidur. Alhamdulillah Allah jagakan tidur saya sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa membersamai Bapak Ibu semuanya untuk kita kajian Ramadan yang kedua. Insya Allah Allah pasti berikan suatu hal yang terbaik untuk kita semua atas niat yang kita berikan, yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, pengajian kali ini itu dengan tema Allah melihat kita. Jadi intinya Allah melihat apapun yang kita lakukan. Jangankan apa yang kita lakukan ya, yang kita niatkan pun Allah pasti melihat kita. Insya Allah setelah itu akan ada literasi dari Ibu Ati. Terima kasih banyak Ibu Ati atas kesediaannya. Teman-teman juga jangan lupa untuk sedekah Ramadan senilai 100.000. Kemudian untuk follow IG-nya IG dan FB Coach Nakoy, dan untuk setiap informasi mohon bantuannya di share di medsos. Mungkin kita sama-sama baca dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan kita sama-sama berdoa karena apapun yang kita lakukan adalah ilmu ya, bagi saya. Sama-sama kita membaca doa untuk talabul ilmi, kemudian kita lanjutkan dengan Bunda Atik untuk literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min ahli ilmi zahiran batinan wa tasyurna min ibadika salihin fid dunya wa ukhrana wa alihi wasallim ala hadinnya untuk kita semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam kesadaran Indonesia. Baik, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan literasi oleh Ibu Ati dari Malaysia. Ibu Ati sudah siap? Insya Allah. Baik. Selamat pagi Ibu, gimana puasanya nih? Alhamdulillah. Tidak masak. Iya. Monggo sama-sama kita dengarkan literasi dari Ibu Ati. Tafadhal masyhur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Bu. Kecil ya? Di sini sudah kuat.
kuat sangat. Sudah dengar belum? Ya? Sedikit dengar tapi sedikit. Wow, sebab saya kuat banget ini. Sudah? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya. Ini puasa memasukin hari yang kedua. Jadi ambil tema Allah melihat kita. Ramadan yang kedua. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar darjah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan sebesar darjah pun atau atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah, Keguncangan 99 ayat 7 dan 8. Ada sebuah cerita klasik yang fenomenal dalam Islam. Suatu pagi di sebuah pesantren terjadi perdebatan sengit antara murid dan gurunya. Beberapa murid merasa sang guru melakukan pilih kasih kepada para muridnya. Ada seorang murid bernama Aryan Yusuf, selalu dijadikan teladan oleh sang guru. Selesai berdebat, sang guru memberikan tes kepada seluruh muridnya untuk memotong seekor ayam di tempat yang jauh dengan satu syarat, tempat itu tidak ada yang melihat. Setelah masing-masing murid mendapat seekor ayam, mereka berhamburan meninggalkan pendopo menuju tempat yang mereka incar sendiri-sendiri. Setelah beberapa jam, mereka datang sambil membawa ayam yang sudah dipotong. Lalu sang guru bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang belum memotong ayam yang kalian bawa? Semuanya diam, memberikan tanda bahwa ayam yang mereka bawa sudah terpotong. Dari tengah-tengah kerumunan ada satu murid yang mengangkat tangan dan berkata, saya Pak Kiai. Ternyata dia adalah Aryan Yusuf yang sering dibicarakan oleh gurunya. Lalu gurunya bertanya, mengapa kamu belum melakukan tugas dariku? Padahal teman-temanmu sudah melakukannya. Tanya guru pada sang murid. Aryan Yusuf menjawab, saya sudah mencari tempat yang sepi dan jauh, namun tidak ada satu tempat pun yang tidak bisa tidak terlihat oleh pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menemukan tempat itu, Pak Kiai. Jawaban dari Aryan membuat seluruh temannya terdiam sambil berpikir. Memang ia pantas mendapatkan perhatian lebih dari gurunya, karena dia adalah manusia di atas rata-rata di kelasnya. Cerita di atas mungkin pernah Anda baca, namun cobalah Anda renungkan sambil bayangkan drama di atas. Anda menjadi bagian dari ujian yang dilakukan oleh Pak Kiai tersebut. Lalu jujurlah, apa yang Anda lakukan menjadi seperti Aryan atau menjadi seperti teman-temannya. Contoh tadi hanyalah metafor. Dalam hidup kita, hal itu bisa saja bukan soal memotong ayam. Mungkin berupa uang yang bisa kita korupsi, memfitnah, atau melakukan perbuatan hina. Pada bulan puasa inilah kita mempunyai kesempatan untuk merasa selalu diawasi olehnya. Bulan puasa inilah kita seperti orang sedang akting di atas panggung dan orang sutradara sedang melihat gerak-gerik kita. Panggung itu adalah kehidupan ini yang kita lakukan 24 jam mulai dari bangun tidur, siang hari sampai kita berangkat ke kantor, hingga kita kembali lagi ke rumah. Perilaku-perilaku kita selama 24 jam dilihat dengan jelas oleh Allah, sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, Allah bersama Anda dimanapun Anda berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kesadaran bahwa Anda merasa diperhatikan dan kesadaran bahwa Anda merasa selalu dilihat oleh Allah perlu Anda miliki terus dalam pikiran dan tindakan Anda, karena sekecil apapun perbuatan Anda, kebaikan kita
atau kebaikan kita, bahkan senyum pun akan dilihat oleh Allah, bahkan akan dibalas seperti yang dijelaskan dalam firman Allah di atas. Perbuatan baik sekecil apapun dan atau keburukan sekecil atom pun akan Allah balas. Marilah kita berlomba-lomba dalam bulan puasa ini untuk berbuat baik sebanyak mungkin yang dimulai ketika kita bangun tidur dengan membicarakan hal-hal yang positif, tidak lagi mengeluh, capek, lelah, atau bahkan karena puasa membenarkan diri untuk bekerja tidak produktif. Ketika Anda sedang berpuasa, tidur pun adalah ibadah. Apalagi jika Anda bekerja, pahala Anda bisa berlipat-lipat. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada bulan puasa ini, pahala kita akan Allah lipatkan 10 kali dari apa yang kita bayangkan. Dalam dunia kepemimpinan, integritas adalah hal penting dan utama untuk menjadi pemimpin sejati. Integritas adalah melakukan sesuatu meskipun tidak ada yang melihat. Sebaiknya, suka berdusta adalah hal yang akan membebani jiwa kepemimpinan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kebohongan yang kita lakukan membuat kita memiliki luka jiwa yang terdalam hingga sulit sekali terobati. Bahkan ada orang yang dalam detik-detik menjelang kematiannya pun masih membawa kebohongan yang tersimpan rapi. Ia pikir dengan berbohong ia menjadi semakin tenang. Padahal dengan menyimpan kebohongan hati semakin terjerat, ibarat leher yang terikat tali gantungan yang kapan saja bisa membunuhnya. Salah satu rahasia Nabi Muhammad SAW adalah jujur atau lawan dari bohong. Maka sejak kecil Nabi mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Sifat suka berdusta ternyata awalnya dimulai dengan kebohongan pertama yang jika dilakukan lagi dan lagi lama-kelamaan menjadi biasa, lalu membentuk karakter dalam kepribadian seseorang. Mengambil istilah Renal Kasadi dalam bukunya Jin, tak penting seberapa jauh kalau melangkah, jika jalanmu salah, ubahlah. Ibarat rantai setan, kebohongan yang selalu diikuti oleh atau ditutupi dengan kebohongan yang lain hanya dapat diputuskan dengan menyuarakan kebenaran sejati. Saya punya cerita menarik tentang kebohongan. Suatu hari, seorang pejabat Indonesia diundang ke negara Singapura. Sesampainya di sana, ia kagum dengan rumah menteri negara itu. Sambil berdecak kagum, ia memuji keberhasilan orang itu. Lalu bertanya rahasia kesuksesannya. Sang menteri luar negeri itu menjawab, kalau lihat gedung itu, 50% untuk saya, sambil 50% untuk saya. Sambil tertawa, menteri dari negara Indonesia itu menganggukkan kepala. Selang beberapa bulan, menteri dari luar negeri itu datang berkunjung ke Indonesia. Merasa berutang pernah menginap di rumah teman dari luar negeri tersebut, diajak juga menginap di rumah menteri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, pejabat negara Indonesia, dirinya terkagum-kagum. Sesampainya di rumah pejabat negara Indonesia, dirinya terkagum-kagum ternyata pejabat di sini jauh lebih mewah dan lebih kaya. Lalu ia bertanya rahasia kesuksesan. Pejabat Indonesia hanya menjawab, besok Anda saya kasih tahu. Keesokan harinya diajaklah pejabat luar negeri itu berkeliling kota Jakarta. Sesampainya mereka di salah satu sudut kota, pejabat Indonesia berkata, hai teman, kau lihat jembatan itu? Tamu dari Singapura itu bingung dan berkata, saya tidak melihat apapun. Sambil tertawa pejabat Indonesia itu menambahkan, memang harusnya di sana ada jembatan, tapi 100% masuk dalam rekening saya. Itulah gambaran orang-orang yang bangga membuat dusta. Kita mungkin bisa saja kaya dengan cara korupsi, menilap uang yang bukan milik kita.
Namun, apakah kekayaan yang kita peroleh membuat kita bangga? Mungkin kita bisa saja sukses dengan berdusta. Namun, apakah kesuksesan itu membuat jiwa kita tenteram? Kesuksesan ataupun kekayaan yang sejati adalah ketika bisa menenteramkan jiwa dan menenangkan pikiran ini. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa bohong adalah sebuah kecelakaan yang sangat besar. Kecelakaan besarlah baginya tiap-tiap orang yang banyak berbuat dan banyak berdosa. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 7. Inilah salah satu beban bagi sang jiwa. Pada saat tubuh pesawat atau jiwa kita masih kotor oleh tebaran sampah dusta, sulit rasanya bagi jiwa kita untuk terbang ringan, melambung dan mencapai cahaya ilahi yang mencerahkan kita semua. Pertanyaan saya, hanya satu masih diinginkan, beban itu kita tanggung, atau akankah kita dengan sesungguhnya niat membuangnya? Mati. Mati saya punya kamera. Oh my goodness. Dengar nggak ya? Terdengar berarti masih terdengar jelas. Oke, Sangat jelas. saya punya tablet mati. Oke, saya lanjutkan. Ramadan hari kedua ini, cobalah Anda bertafakur. Beban apa membuat Anda sangat sulit terbang menuju impian Anda? Telitilah dengan jujur, siapakah orang-orang yang pernah Anda sakiti meskipun itu dengan ucapan atau perbuatan Anda? Saya sarankan, susunlah daftar nama orang yang telah Anda sakiti dan kekecewaan. Orang-orang yang Anda cintai atau orang yang mencintai Anda, pasangan, orang tua, anak-anak Anda, keluarga besar atau teman satu kantor Anda adalah orang-orang terdekat yang sering terluka oleh kita. Pada awal Ramadan ini, rendahkan hati Anda, datangi mereka dan ucapkanlah maaf. Dengan berkata maaf, tidak ada yang kita rendahkan. Luka lama Anda sembuhkanlah dengan puasa Anda. Buang semua kebencian yang ada dalam hati ini. Ingatlah satu hal, apa yang kita simpan, meski sekecil atom, Allah tetap saja mengetahuinya. Bukankah kita ditegur olehnya dengan kalimat, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darjah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan mungkin keburukan ya, sebesar dasar pun atom pun niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah kegoncangan 99 ayat 7-8. Oke, terima kasih. Maaf, tablet saya mati. Terima kasih banyak Ibu Ati. Barakallah. Insyaallah ya. Sayang banget tidak bisa melihat. Iya, mati tiba-tiba nggak tahu ini sebentar. Tidak apa-apa. Yang penting suaranya masih semangat, nggih. Salam kesadaran Ibu Ati. Yang penting Indonesia. yang penting bisa Terima kasih dilihat, banyak, bisa Ibu. didengar. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan nih. Sudah jelas ya. Masya Allah kalau Kosnako bilang itu auranya bersinar. Kalau saya dulu auranya aura-aura. Sekarang mulai memperbaiki aura sendiri. Baik, terima kasih banyak Ibu Ati. Semangat sebentar yuk, Ibu Ati. Tadi nggak ada kelihatan kameranya. Salam kesadaran, Ibu Ati. Indonesia. Sip, semangat Ramadan. Saya tak sadar. Iya.
Terima kasih banyak Mbak Ati, Masya Allah, tabarakallah ya, istiqomah. Saya selalu melihat hari Minggu pun sangat istiqomah. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti akan diperjelas oleh Coach Nakoy. Kemudian kita lanjutkan dengan sambutan, mungkin dari Bunda Yeni, Pembina Rumah Kesadaran. Boleh Bunda? Assalamualaikum Bunda. Monitor Bunda Yeni. Mungkin kalau tidak Bunda Yeni, mungkin Mas Hasan. Biasa mungkin perempuan sibuk di dapur. Gimana? Suaranya putus-putus. Bentar. Baik. Wah, kalau Ramadan segar. Kalian lampu yang Sudah sahur, Mas? Oh, pantesan. baru mau. Ini berapa? 6. Baru mau. Bagaimana? Berkenan untuk memberikan sambutan? Ya, boleh. Baik, tafadhol Mas Koro. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat guru kita, Coach Nakoy dan Bunda Dewi sekeluarga, semoga Allah senantiasa memperlimpahkan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan wabil khusus kita juga tak lupa untuk seluruh keluarga besar alumni baik di Indonesia, di tanah air ya, seluruh pelosok negeri sampai ke mancanegara yang di Hong Kong, di Malaysia dan dimanapun berada. Insya Allah silaturahim kita meskipun dengan via virtual ini senantiasa mengalir makna daripada silaturahim yang insya Allah menjadi asbab jalannya kita semua dimudahkan dan dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tentu segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bermuajah bersama yang insya Allah akan banyak makna, akan banyak manfaat ya Bapak Ibu semuanya. Dan salawat bersalam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda alam yang Nabi Muhammad SAW yang telah membawa jalannya dari zaman jahiliyah menuju Islam ya. Baik Bapak Ibu yang baru kenal, saya izinkan saya Hasan Basri. Jadi Bapak Ibu boleh panggil saya Hasan, boleh juga seperti teman-teman tongkrongan manggilnya HB, Hasan Basri inisial ya. Tapi jangan dibalik Bu Amira ya, HB. Baik, saya mewakili Rumah Kesadaran bahwa dalam waktu dekat banyak sekali kegiatan-kegiatan di Rumah Kesadaran ini Bapak Ibu. Seiring berjalannya waktu dari tahun kemarin dengan tahun hari ini, kita banyak sekali perubahan menurut saya. Di tahun kemarin saya juga masih baru bergabung, tentu dengan banyak hal yang memang kegiatannya juga sama, tetapi di tahun ini memang ada banyak kegiatan yang sama, namun banyak suasana yang berbeda.
di mana sekarang kita sudah ada Anakoya Bapak Ibu. Ya, bahu-membahu dari teman-teman alumni, perjuangan ekstra full dari Coach Nakoy dan Bunda Dewi, bagaimana ikhtiar untuk terus membangun lantai 2 dan lantai 3 yang sampai saat ini sudah di depan mata. Mulai proses pembangunan ini, ya yang saya tahu bahwa dan saya lihat progres sedikit pun, ya apapun progresnya dari proses pembangunan ini dengan lahan luas gitu. Tapi dengan kita yang ibaratnya 3 lantai aja seperti ini, saya melihat rasa syukurnya Kosnaku itu luar biasa. Sehingga rasa syukur ini harus dipupuk terus ya Bapak Ibu. Sehingga kebanggaan itu juga muncul, sehingga rasa syukur tadi tidak menjadikan kufur nikmat gitu. Maka dari itu, proses pembangunan Anakoya ini yang nantinya akan difokuskan untuk anak-anak mahasiswi dan anak siswi dalam proses pembelajaran versi dengan pendekatan 3T 7 awareness itu diaplikasikan nantinya Bapak Ibu semuanya. Prosesnya sampai saat ini sudah pelepahan dinding kayak gitu. Nah, nanti bisa next selanjutnya itu ada mulai ngaci kayak gitu. Nanti mulai pasang plafon, kamar mandi kayak gitu. Ya, pokoknya kita melihatnya luar biasa, perkembangannya juga cukup luar biasa, dan ini kami ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Bapak Ibu semua yang sudah mensupport berapapun rupiah yang sudah dititipkan di Anakoya, insya Allah mengalir buat Bapak Ibu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat, karena sedekah itu kan langsung ya, langsung tunai dibayar ya, dibalikin secara tunai. Wasilahnya dilalahnya kalau orang Jawa, badan sehat, keluarga sehat, rezeki lancar, bahagia, dan hubungan di akhirat. Insya Allah ya Bapak Ibu semuanya. Dan proses pembelian ini orang-orang yang kemudian kelebihan uang, diinformasikan saja Bapak Ibu. Diinformasikan saja, barangkali itu wasilah dari kita ya Bapak Ibu. Kadang dulu saya juga pernah berada di lingkungan orang-orang yang kadang-kadang bingung mau menyedekahkan uangnya kemana. Karena kalau menyedekahkan kadang-kadang bukan malah digunakan yang bermanfaat dan benar-benar bermanfaat seperti pembangunan ini, justru kadang digunakan untuk hal lain. Dan itu yang memang kita kadang-kadang orang tuh bingung mau menyedekain kemana. Tepat di Nako Center, di rumah kesadaran yang dimanfaatkan nanti pembangunan itu untuk pembangunan pondok pesantren An-Naqwa Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu. Dan ini panjang, bakal nanti panjang ya Bapak Ibu. Karena Pak Kosnako juga sudah menyiapkan tanah yang memang nantinya itu digunakan untuk sekolah formal. Seperti dalam sebuah roadmap kami akan kesadaran, SMP kesadaran, dan SMA kesadaran. Dan bahkan sampai Nako University. Dan saya yang ikut mendesain dalam sisi roadmap-nya ya Bapak Ibu. Dan itu luar biasa. Dan bagi para alumni, tentu kami tidak pernah menutup ya untuk mengajak para alumni silakan bergabung. Kontribusi berbareng-bareng kita membangun apa ya, mulai dari sekolahnya, kampusnya, sampai berbagai program-programnya kita isi. Dan itu kalau bukan kepada alumni, kepada siapa lagi ya? Ya udah alumni bareng-bareng kita besarkan ya rumah kesadaran ini sehingga bisa memberikan dampak manfaat yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu poin-poinnya yang saya sampaikan. Tadi juga di depan video sudah ditayangkan ada Ramadan Camp. Jangan lupa Bapak Ibu yang punya anak-anak, yang punya saudara, silakan langsung daftarkan saja Ramadan Camp tanggal 15, 16, 17. Nah, itu program yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat rekomendasi banget bagi Bapak Ibu untuk bisa ikut. Ya, silakan daftarkan, apalagi para alumni, hakul yakin, udah titipin aja, manfaatnya banyak banget. Bagaimana membentuk pribadi anak, apalagi sekarang sudah dikerucutkan 3
3 poin Bapak Ibu. Yang pertama TOT eh, apa? Yang pertama itu adalah TOT ya, Training of Trainer sebagai public speaker atau motivator di situ. Bagaimana mereka memiliki kemampuan komunikasi. Yang kedua TOT literasi, bagaimana mereka kemampuan menulis. Yang ketiga adalah kemampuan capacity building, bagaimana memiliki karakter ya, memiliki kemampuan leadership. Nah ini nanti selama 3 hari 2 malam itu dibentuk ya dohir dan batinnya untuk menjadi pribadi yang seperti kita jargonkan adalah di atas rata-rata. Insya Allah ya Bapak Ibu. Saya kira itu Baik, uh, Bunda Amirah, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sambutannya ya. Mas Hasan silahkan menikmati sahurnya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Allah berikan pahala melimpah dan dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah guru besar kita Coach Nafas telah hadir. Monggo mungkin bisa langsung saja Coach. Selamat Coach. Baik, Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi Coach. wabarakatuh. Pagi. Oh, Assalamualaikum Coachnya mau minum warahmatullahi susu dulu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih gelap Coach. Baik. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basyiru bima ta'malun. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan para sahabat-sahabat ya insya Allah wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin warhamna bi rahmatikal adzim wa adkhilna wa iyyakum minal jannati na'im. Sahabat-sahabat yang hadir maupun yang alumni maupun yang belum ya. Sini ada juga pembina kita Nini yang tadi dipanggil-panggil Bunda Amira ya. Mungkin lagi di dapur Maafin kok, tadi menyiapkan. tangan Nin tuh kotor untuk megang handphone. Ya, ya nih. Jadi jawab gak bisa, nyentuh handphone gak bisa. Gak Maafkan apa-apa ya. Bunda, gak apa-apa. Jawaban nih. Lanjut Nanti Coach. Ya. kita sambung ya di berikutnya ya. Ini termasuk yang banyak memberikan arahan-arahan ke Narko Center ya. Jadi makasih Mas Hasan juga, kemudian Bunda Amira di Hong Kong. Kita hari ini yang bertugas dari Hong Kong dan Malaysia ya. Bunda Amira di Hong Kong dan Bu Atik di Malaysia. Terima kasih sudah membacakan buku berjudul Awareness of Ramadan yang saya terbitkan di Gramedia Pustaka Utama. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain ya, terima kasih di sini sudah banyak juga dari Hong Kong ya, ada Bu Evi, kemudian Indonesia juga ada Bu Khairia, Bu Eni, Ibu Rogaya ya, Pak Haji Islam, Pak Mastam, Bu Kholis ya, Kong Aceh ya, Bu Marda, Pak Mujiono, Pak Slamet ya, eh, yang kemarin hari pertama juga bertugas menguatkan kita ya. Kemudian juga Bu Nining ya, dan juga Dokter Yuli dan sahabat-sahabat yang lain. Teman-teman yang great di dalam sahabat-sahabat yang luar biasa dalam syariat kita itu memang kita nggak bisa lepas dari 3 hal pendakian ya. Ada kemudian ya iman, ada juga Islam dan juga ada ihsan. Nah ini adalah hal yang saling berkaitan ya. Ketika Ramadan ini melatih kita tidak hanya kemudian memiliki keimanan yang kokoh, tidak hanya memiliki keislaman yang di level hakul yakin ya, tapi juga kita diminta memiliki sebuah langkah yang konkret yaitu ihsan.
Ihsan ini adalah perbuatan baik ya. Berbuat baik yang kemudian pelakunya disebut sebagai muhsin ya. Sebagai orang yang berbuat baik. Dan kita nggak cukup berkata-kata baik ya. Kita harus melangkah lebih maju adalah berbuat baik ya. Berkata baik itu sebagai opening ya, tapi harus lanjutkan dengan bertindak baik ya. Kata-kata baik yang dipantulkan itu menjadi afirmasi ya buat kita semua, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan kebaikan itu ya. Dan melakukan kebaikan itu di dalam bulan suci Ramadan inilah kesempatan terbaik ya. Dalam sebuah hadis disampaikan ketika Rasul ditanya ya, eh, kapan sodako terbaik? Rasul menjawab, ya syahrul Ramadan, ketika bulan Ramadan. Itu juga merupakan bukti bahwa ya bahwa Ramadan ini memang bulan tindakan ya atau action ya, sebuah tindakan yang selama ini mungkin direncanakan masih tertunda di Ramadan ya kita mulai melakukan ya. Sehingga saya dan Bunda Dewi juga terus menjaga hati selalu istiqomah karena ketika kita mau melakukan kebaikan itu ya atau melakukan sebuah new habit atau kebiasaan baru, Mbak Amira, itu biasanya halangan kita itu adalah existing habit, habit yang sudah mendarah daging gitu. Misalkan eh, biasanya jam 2 atau jam 3 masih tidur, kita mau sholat tahajud, itu persoalan utamanya adalah ya bagaimana kemudian kita berdamai dengan diri sendiri, mendobrak existing habit, kebiasaan yang sudah mendarah daging. Dan ini lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena sendirian. Nah, ketika ada bulan Ramadan, kita nggak sendirian lagi. Kita bersama-sama, ya, seluruh umat Muslim di dunia ini kemudian melakukan sebuah, ya, tadi kebaikan-kebaikan dilakukan secara kolektif. Sehingga tidak hanya kesalahan personal, tapi juga kesalahan sosial, ya, yang memberikan dampak begitu besar kepada ya sesama manusia dan juga kepada lingkungan. Jadi dari tema yang dibacakan oleh Bu Atik di Malaysia ini, kita juga melihat bahwa ya, apa yang kemudian gaib, ya, kemudian Allah mengetahui, apalagi yang tampak ya, yang zahir, ya, yang ya apalagi yang kelihatan ya, yang gaib aja Allah bisa mengetahui, yang kemudian ya tidak terlihat oleh oleh manusia, Allah bisa melihatnya. Dan Ramadan ini kemudian kualitas kita naikkan bahwa ya Allah mengetahui semua yang kita lakukan ya. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basyirun bima ta'malun. Bahwa Allah ya melihat semua kegaiban hal-hal gaib yang ada di ya samawat, di langit-langit ya, di banyak langit ya dan juga ard, bumi ya. Jadi semua yang tersembunyi itu Allah melihatnya. Apalagi yang kemudian tampak ya, yang zohirun ya, yang nampak. Pasti lebih mudah lagi Allah melihatnya. Sehingga ya sahabat-sahabat yang great, termasuk yang gaib itu adalah apa yang tadi Bunda Amira sampaikan ya. Apa yang kemudian terbesit di dalam hati. Itu adalah gaib di mata manusia ya. Apa yang dirasakan oleh Bunda Amira di hatinya itu ya gaib buat saya. Nggak bisa saya tangkap ya. Tetapi di mata Allah itu ya mudah ya. Apa yang gaib di mata ya Pak Slamet misalkan punya pikiran apa di mata kita mungkin belum bisa merangkainya, menangkapnya. Tapi di mata Allah ya itu semua bisa tampak dengan mudah ya. Bisa mudah dan begitu jelas, tampak begitu terang, bahkan yang sudah baru ada di dalam hati saja sudah diketahui oleh Allah.
apalagi dalam bentuk tindakan. Oleh karena itu, di hari kedua ini, mari kita menyadari bahwa hidup kita 24 jam dipantau oleh Allah, maka ketika kita mau tidur pun di Islam itu ada passwordnya. Kita diminta berdoa. Mau tidur juga berdoa, bangun tidur juga berdoa. Jadi Islam itu banyak password-passwordnya. Setiap apapun ada password ya. Kita mau jalan, ada passwordnya adalah doa. Kita mau kemana-mana ya, mau masuk kamar mandi ada doanya. Bahkan ibaratnya hubungan suami istri pun ada passwordnya, ada doanya gitu. Jadi semua serba serba ada doa ya. Karena doa ini adalah salah satunya yang kemudian nggak disukai oleh ya setan atau sayatin. Ya, apapun kemudian kita niatkan menjadi doa pada saat kita mau makan hanya baca doa Bismillahirrahmanirrahim saja. Bismillah misalkan. Ya, itu menjadi sesuatu yang menghalangi ya, setan atau sayatin ini bisa ya menggoda kita. Dan ini menjadi salah satu hal yang jangan sampai kita lupa ya, bahwa Allah mengetahui semua, termasuk isi hati kita. Tapi ya, buat kita semua juga harus juga mengingat di bulan Ramadan ini bulan terbaik di mana kita harus menjadikan bulan ini sebagai kesempatan terbaik untuk sama-sama belajar menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran juga bahwa ya eh innallaha la yang duru ila ya suarikum wa amwalikum ya walakin yang duru ila kulubikum, kepada hatimu ya, dan juga a'malikum, kepada amal ya, amal-amal kita. Jadi Allah tidak melihat kita semata-mata dari yang namanya rupa, wajah, cantik, ganteng ya, dan amwal. Amwal itu harta, harta kita, materi yang kita kumpulkan ya. Tapi Allah melihat ke dalam hati hamba-hambanya ya, ila qulubikum wa a'malikum ya. Jadi melihat dari hati dan perbuatan. Nah, orang yang kemudian disebut orang yang sadar adalah orang yang hati dan perbuatannya adalah synchronization atau sinkron, nyambung satu itu. Sehingga apa yang dirasakan di hati dan dilakukan itu menjadi perbuatan yang satu. Ya, the power of one. Misalkan hati gitu ya Bunda Amira mau sodakoh tadi yang dilatih oleh Mas Hasan misalkan sudah dipaparkan. Kadang-kadang perbuatan bisa belum tentu sama. Itulah hebatnya yang namanya pembisik ya, Bunda Amira. Sudah di detik-detik kita mau berbuat baik saja, yang namanya iblis itu ahlinya ahli menggoda. Hati sudah greget kita pengen mau sholat tahajud, ya. Pada saat mau bangun malah tidur lagi. Nah ini godaan yang luar biasa kan. Ya, maka dalam 21 Days to be Transhuman dilatihlah yang namanya the power of now ya, kekuatan sekarang atau mulai sekarang. Jadi banyak orang yang mungkin hatinya sudah punya niat baik, ya, sudah punya rencana baik, tetapi kemudian lemah di tindakan ya. Tindakannya dia menunggu atau menunda, yang wasilahnya akhirnya kadang-kadang malah sama sekali tidak ya. Maka tadi disampaikan bahwa ya Allah melihat ila qulubikum, kepada hati terdalammu, wa a'malikum, dan apa yang kamu lakukan. Ya, memang kalau dalam ilmu kesadaran, ilmu self awareness, hati pun kita terbelah atau terbagi menjadi 4 titik atau 4 makom, ya, atau empat empat ini posisi ya, 4 makom ini, 4 titik ya. Ada yang namanya sodrun. Sodrun ini memang kualitasnya dalam buku Oneness of Ramadan yang tadi dibaca Bu Atik di Malaysia, ya.
itu adalah hati yang luar, sodrun, yuwaswisu fi sudurinas. Jadi kalau sebatas niat, biasanya itu mudah goyah. Ya. Yang kedua adalah kolbun. Kolbun juga masih bolak-balik. Yang ketiga adalah fuadun. Dia sudah mulai kokoh. Dan yang terakhir adalah lubun. Hati yang paling dalam. Yang para psikolog barat menyebutnya sebagai voice atau inner voice. Dan kita menyebutnya di Indonesia sebagai nurani. Hati yang penuh cahaya. Nah, orang kalau masih hidup nuraninya, inner voice-nya, suara hatinya, maka mendorong terus badan ini untuk berbuat baik tanpa putus. Ya, maka Ramadan ini juga dikenali tadi, dievaluasi kira-kira kualitas badani kita yang dominan, tanah lempung ini yang mengajak kita jatuh ke dalam tempat yang paling buruk disebut dengan asfalas safilin, atau kualitas nafsani jiwa kita yang dominan sehingga kita sampai ke aksana takwim. Dan semua itu tergantung pilihan-pilihan kita. Ya, semoga kita bertemu kembali di Ramadan hari ketiga, Allah mudahkan. Dan tadi sudah dibacakan sangat bagus oleh Bu Atik. Jadi buat teman-teman yang juga punya buku Awareness of Ramadan, silakan dibaca kembali di tempat Anda masing-masing dan semoga menjadi sebuah ya bacaan penting di bulan suci Ramadan. Selain tentu saja bacaan terbaik adalah Al-Quran dan hadis ya. Ada tambahan buku Awareness of Ramadan sebagai pengingat kita, sebagai komunitas di rumah kesadaran ya teman-teman hebat. Semoga membaca dengan cinta pun menjadi wasilah keberkahan ya, menjadi berkahnya teman-teman hebat ya. Memang kalau santri itu yang dicari itu barokahnya ya. Kadang-kadang ya cuman ikut pengajian gini tapi ketika hatinya terbuka dapat barokah dari gurunya sukses juga kok ya, apalagi membaca ya. Jadi barokah itu artinya Anda ya membuka diri, penuh harapan, penuh ya cinta, semangat dan sebagainya. Insya Allah ya, semoga barokahnya kita ngaji bersama, belajar bersama, kuliah sahur selama 1 bulan ini Allah berikan ya banyak kelonggaran-kelonggaran rezeki dan sebagainya ya. Nanti justru kapan itu Bunda Amira pasca Ramadan ya. Jadi terus istiqomah ya jam 3 sampai jam 4 insya Allah kita lanjutkan besok pada hari ketiga dengan petugas yang sudah ditetapkan. Mohon maaf buat teman-teman yang baru bergabung, ternyata sudah harus kita tutup ya. Demikian teman-teman yang luar biasa ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Makasih Coach bagus. atas tausiahnya. Terima kasih banyak ya, kajian yang sangat luar biasa. Allah melihat kita. Allah tentu saja melihat kita apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita niatkan. Semoga kajian pada hari ini Ramadan kedua barokah seperti yang Coach bilang, berkah untuk kita semua, puasanya lancar dan Allah berikan limpahan rezeki baik kesehatan maupun materi pada kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan rumah kesadaran tetap sukses, jaya dan bisa menjadi masa depan bagi kita serta anak cucu kita. Insya Allah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Terutama untuk Hongkong ya Coach. Sudah ada rumah kesadaran, tidak perlu takut untuk pulang. Pulang ke rumah Coach aja. Ya, baik mungkin cukup Coach. Cukup Pak, Bunda Cukup. Amira ya. Baik. Saatnya Bapak Ibu sahur. semuanya, iya, Bapak Ibu semuanya, di sana mungkin di Indonesia jam 4 ya, Coach. Selamat Ya, menikmati ibadah sahur, selamat menjalankan ibadah puasa yang kedua. Insya Allah Allah sehatkan, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah sehatkan amin. dompet kita, dan Allah sehatkan silaturahmi kita untuk kedepannya. Sampai jumpa esok hari di hari yang sehat, hari pagi yang cerah, dan pagi yang lebih
Baik. Kita Sama-sama foto kita dulu ya, tutup dengan Mbak doa Bunda kafaratul Amira. majlis. Baik. Foto dulu. Ya, Oh, foto dulu. Foto dulu. ya. Baik. Silakan. Salam sadaran. Indonesia. Iya, Bunda Amira yang nanya. Oh, baik Bapak Ibu sudah siap? Siap. Mari kita foto. Nah, salam kesadaran Indonesia. Sudah? Ulang. 1, 2, 3. Salam kesadaran Indonesia. Terima kasih. Silakan tutup, Baik. Bunda. Ya, terima kasih Coach. Ya, terima Ya, kasih Bapak Ibu semuanya. Berkhusus pada Coach Mas Hasan, Ibu Ati dari Malaysia. Alhamdulillah ya pada hari ini Indo Malaysia Hong Kong yang menjadi yang membersamai kajian pada pagi hari ini. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Bunda Amira. Selamat sahur. Jalan Ya. sama Nanti Bunda Amira.